Oke. Jadi Gita Fitriani harus ter-remove supaya bisa ke record. Entah ada permasalahan apa di sana. Oke, sekarang sudah ter-record. Ini SI 2019. Mata kuliahnya adalah komunikasi data dari jam 19.40 sampai selesai. Mungkin untuk sementara boleh di unmute dulu ya, biar ada terdengar suaranya gitu. Saya kangen juga sama kelas. Sudah lama tidak mendengar suara kebisingan kelas. Tolong di unmute dulu. Ya, biar rame. Ada yang berdekatan ya? Oke. Ada, Pak. Oh, ada. Baik, sebagai etikanya untuk melihat apakah Anda benar-benar Anda di kelas, silakan bisa tampilkan videonya masing-masing ya. Tolong ditampilkan videonya. Saya ingin lihat Anda benar-benar akan kuliah atau tidak. Iya. Aulia, Nabila, Mia Septiati, Fauzia, kemudian anak imut ciri atuh ini oke. Iya. Terima kasih. Kita bisa mulai. Silakan di mute lagi, boleh di tidak di share videonya, silakan ditutup boleh. Baik, Pak. Baik. Boleh di mute dulu, silakan. Oke, sudah. Nah, kita akan mulai mata kuliah kita, judulnya adalah komunikasi data. Jadi kurang lebihnya perkenalkan ya, nama saya Muhammad Wahidin. Ada yang sudah pernah bertemu dengan saya? Belum, Pak. Belum ya? Kita sama sekali belum pernah bertemu Pak, berarti ya? bertemu. Oh, Belum, Pak. Iya. Belum, Pak. Sepertinya kita ada perlu satu sesi bertemu tapi dibagi kelasnya ya, sambil menunggu protokol yang dikeluarkan oleh kampus. Nah, alamat email saya bisa dilihat dan bisa dicatat. Jadi nanti setiap pengiriman tugas untuk konfirmasi dan lain sebagainya. Sebetulnya kalau tugas-tugas sih kita coba taruh di e-learning kita ya. Sudah bisa akses semua ya ke e-learning ya. Udah belum bisa, Pak. Masih invalid. Yang masih invalid bisa hubungi nomor yang sudah di-share ya di grup ya. Udah, Pak, ada yang udah bisa absen, Pak. Oh ya, saya sudah buka absennya juga. Silakan bagi yang mau absen. Tapi nanti saya validasi ya absennya di akhir pertemuan kita. Oke, Pak. Untuk nomor telepon saya ada di 0812 12585844. Pertanyaan saya, kita perlu buat grup WhatsApp atau tidak? Perlu sih, Pak, buat komunikasi di luar ini. Ya. Boleh sih, Pak. Perlukah kita membuat grup WA? Nah, silakan dijawab di chat ya. Bisa dijawab di chat. Biar tidak terlalu ramai.
Silakan dijawab di chat. Oke, nanti saya coba buatkan. Tolong ketua kelasnya WA ke saya ya. Atau nanti akan saya coba kirimkan linknya. Oke. Kemudian kita lanjut ya. Jadi alhamdulillah saya salah satu dosen di Karawang. Sudah di STIM Mikrosma Karawang maksud saya. Sudah dari tahun 2011. Saya alumnus dari STIM Mikrosma juga. Dan juga mendapatkan kesempatan untuk bersekolah S2 di salah satu kampus di Bandung namanya STIM Likmi. Alhamdulillah juga atas beasiswa dari STIM Mikrosma. Mudah-mudahan di sini nantinya juga ada ya dari Anda-Anda yang bisa mendapatkan beasiswa dari Rosma sehingga bisa melanjutkan kuliahnya ke S2. Oke, lanjut. Berikutnya ini adalah semacam interaktifnya kita. Saya ingin tahu dari Anda, menurut Anda etikanya dalam melakukan kelas online seperti apa? Ini tugas Anda, silakan buka website yang ada di materi yang saya share, www.menti.com. Kemudian kodenya di sana ada 2708466, kemudian Anda isikan ya. Jelas ya? Silakan diisi terlebih dahulu. Silakan diisi terlebih dahulu. Jika Anda kendala tolong disampaikan.
Iya, jadi kita sudah banyak masukan dari Anda sendiri. Jadi ini yang harus dilakukan oleh Anda di kelas saya, di kelas online ini. Bermacam-macam ya. Contoh misalkan menjawab bila ditanya, harus mengerjakan tugas, tidak tidur, berpakaian rapi, memahami materi, mengerjakan tugas, kemudian fokus mendengarkan materi, bersahaja, menjawab dengan sopan, etika yang harus dijaga di kelas online. Oh, masih ada beberapa tanggapan lagi. Kemudian tanggapan lainnya, apa saja yang tidak boleh saya lakukan saat kuliah online? Nah, ini baru 4 orang ya. Sepertinya slide keduanya harus Anda isi juga. Mohon maaf Pak, pas di slide kedua saya langsung keluar Pak di linknya. Oh, langsung keluar linknya ya. Iya Pak. Oke, mungkin habis ya waktunya ya. Bisa diulangi lagi tidak? Kalau tidak bisa ya tidak apa-apa. Ini akan saya screenshot untuk menjadi kesepakatan kita bersama. Setuju? Setuju, Pak. Setuju. Setuju, Pak. Setuju ya. Masih menunggu, ternyata masih ada juga yang masuk eh, di yang slide kedua sudah ada 5 orang. Di slide pertama dijawab oleh 14 orang. Slide yang keduanya dijawab oleh 5 orang. Ya tidak mengapa yang belum mengisi. Oh, masih terus ada yang mengisi. Tidak berpakaian rapi. Ini negasinya ya, berarti apa namanya? Lawan dari pertanyaan pertama ya. Tidur, tidak mendengarkan, bercanda tidak tepat waktu, tidak fokus. Makan ya dijaga. Apa saja yang tidak boleh saya lakukan saat kuliah online? Maksudnya saya itu Anda ya, bukan saya dosennya gitu.
Ya baik, terima kasih atas tanggapannya. Kemudian saya akan lakukan absen. Silakan bagi yang saya sebutkan namanya nanti bisa mungkin bisa bersuara ya kurang lebihnya. Baik, akan saya absen. Jejen Abdullah, Hadir Pak. hadir ya. Kemudian Ya, ada hadir Pak. Meliana Alawiyah. Meliana Alawiyah. Meliana Alawiyah. Mel, Meliana Alawiyah. Meli, dibantu Meli. Meliana Alawiyah. Tolong didengarkan ya. Saya skip dulu. Ada Lulu Amalia. Hadir, Pak. Hadir ya. Dede Hoirunisa. Dede Hoirunisa. Kelas pagi kayaknya, Pak. Oh, kelas pagi ya. Asep Darmawan. Hadir, Pak. Hadir ya. Kemudian ada Dita Melia mungkin kelas pagi juga ya. Sidik. Gita Fitriani. Pagi, Pak. Kelas pagi. Gita kayaknya. Fitriani. Oh, tapi udah absen. Nah, Barusan lift. sebentar. Kita kelas pagi ya. Tadi katanya jaringan jelek, Pak. Oh ya Yang sudah. Tidak apa-apa. Fausia Gusni. Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Jalatri tidak ada. Nabela. Hadir, Pak. Nabela atau Nabila? Nabela, Pak. Nabela. Marcitra Naini. Muhammad Udah nggak ada, Fikri. Pak. Udah nggak masuk kali, Pak. Nggak ada. Oh alah. Muhammad Fikri Al-Hafiz. Itu nggak ada, Pak. Dua-duanya nggak ada? Nggak ada. Itu Oh. nggak ada Pak. Dari awal dia cuma masuk sekali doang. Oh, oke. Fazria Noviati. Kelas pagi, Pak. Kelas pagi. Ade Nugraha. Pagi juga ya. Muhammad Pratama. Saya hadir Pak. Oke. Aulia Putri. Hadir. Yolanda Putri. Hadir, Pak. Yolanda Puspita Putri, Pak. Iya. Wirda Korutaini. Tadi saya sempat lihat Wirda ya, ada ya hadir. Kemana dia? Hadir, Pak. Ah, itu. Ada. Kamu belum absen di ini ya, di classroom ya? Belum, Classroom. soalnya masih invalid terus. Ini lagi dicoba. Oh iya, nggak apa-apa. Saya yang absenin. Kalau Rio Prahmadana, Putra. Robertus FD Bobby. Nggak ada, Nova Pak. oh, udah nggak ada Robertus. Untuk Ria kayaknya pagi. Kalau Robertus sudah nggak ada ya? Emang nggak ada, Pak. Oke. Nova Desinaga ada tadi katanya suaranya kresek-kresek tapi. Iya, Pak. Aku Nova udah absen kok, Pak, barusan. Oh, iya aku absenin lagi. Ya, Pak.
Supriya Pak, Dirahayu. ini maaf Pak, ini Meliana Pak. Siapa? Halo. Halo. Meliana, tadi error HP-nya maaf. Oh iya, ntar. Meliana tadi udah saya Iya, ini sebutin. udah nggak bisa-bisa, iya. Oh, Udah bilang halo-halo tapi nggak respon. Oh iya. Oh yang tadi saya sebut ya, saya panggil ya. Iya, maaf Pak, tadi udah saya bilang halo-halo tapi kayaknya nggak masuk ya ke bapaknya. Enggak masuk. Iya. Anda ini apa? dari HP saya. Ini ada yang lagi pada di kampus nggak? Nggak ada. Ini di rumah semua berarti? Iya Pak. Oh. Di rumah, Pak. Iya Pak, di rumah. Ada yang serumah juga berarti? Di rumah. Ada yang berdekatan gitu? Ada, Pak. Ada, Pak. Oke. Baik. Untuk yang hadir berarti total ada 12 ya? 12 Aku tapi belum, ini kurang. Pak. Mia. Pak, aku juga belum. Mia. Sebentar. Mia dilewat. Oh ya, Mia Septiawati udah absen tapi. Sudah absen tadi. Iya, betul, Pak. Udah absen. Kita nggak jadi kelas pagi. Enggak, Pak. Enggak bisa hari Sabtu. Oh iya, sudah. Oke, ini kuota masih pada oke kan? Masih pada punya kuota kan? Insya Allah, Pak. Pak. Insya Allah. Masih, Pak. Insya Allah, Pak. Insya Allah ada. Nah, Buat semangat. Tidak ada perjuangan tanpa biaya. Kita lanjut ya. Sebetulnya ini ada perjanjian saya kalau misalkan kelasnya kelas offline ya. Jadi Anda boleh main HP, boleh ngerokok, boleh makan, minum, boleh salaman, tapi di luar kelas. Kalau yang mau jabat tangan sama saya, yang khusus pria. Tapi kalau sekarang karena COVID jadinya saya tidak berjabat tangan kepada dua-duanya, pria maupun wanita. Kemudian kalau misalkan ada tempat duduk, saya pisahkan antara yang cowok dengan yang cewek. Yang cowok di kiri, yang kanan yang ceweknya. Seperti itu ya. Mudah-mudahan kita punya kesempatan untuk dapat kelas yang offline ya. Karena kalau online sepertinya tidak terbangun chemistry antara kita ya. Walaupun kita coba yang interaktif tapi pasti punya keterbatasan. Oke, lanjut. Sebentar. Ini suaranya Jejen Abdullah kok cewek ya? Jejen Abdullah? Gimana, Pak? Cowok Pak, tapi emang kayak cewek. Emang suaranya kayak gitu, Pak. Oh, maaf. Tidak bermaksud ya. Jejen cowok atau cewek berarti? Cowok. Cowok ya? Cowok, Pak. Yes, suaranya manis banget. Oke, kita lanjut. Jadi tadi sudah saya absen, sudah saya coba, mungkin belum bisa kenalan satu persatu ya. Tapi tidak ada salahnya mungkin kalau ada yang ingin bertanya ya, saya persilakan tentang saya atau tentang mata kuliah kita atau tentang hal lain silakan jika ada yang ingin bertanya. Minum boleh ya, silakan. Ada yang ingin bertanya? Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan. Jadi saya itu ada di kelas 2020-2021, saya ada 3 kelas. Dan ini adalah salah satunya adalah komunikasi data. Jadi saya ada kelas malam sama kelas pagi ya. Untuk kelas malamnya itu 19.40 sampai 21.25. Tapi mungkin bisa lebih cepat atau bisa lebih lama tergantung dengan kebutuhan nantinya.
Pertanyaannya kenapa kita mulai 1940? Sebelumnya ada kelas tidak? Ada, Pak. Ada Kak. Sebelumnya ada Pak bahasa Oh, Inggris. ada. 2 SKS ya berarti bahasa Inggris. Iya, Iya Pak. Pak. Iya Pak. Oh, oke. Jadi kita mulainya agak mungkin Ba'da Isa ya, artinya 1940. Oke, lanjut. Ini adalah yang akan kita pelajari, komunikasi data, kalau disingkat Komdat namanya. Kalau Anda mau menyingkat silakan, namanya Komdat. Kita akan ada 14 pertemuan insya Allah. Kalaupun misalkan saya tidak sempat untuk menyampaikan materi, maka saya insya Allah akan upload di YouTube, atau mungkin juga materinya saya sisipkan di e-learning ya. Di e-learning sudah saya siapkan per pekan materinya, plus juga kalau misalkan ada tugas, Anda bisa cek tugasnya di e-learning. Oke. Di pekan pertama ini adalah sekarang, hari ini kita akan melakukan pengenalan komunikasi data. Kemudian pekan kedua kita akan bicara tentang protokol dan standar. Artinya sebetulnya proses komunikasi itu ada standarnya. Kalau tidak dibuatkan standar, maka masing-masing pembuat alat komunikasi akan membuat standarnya sendiri, dan justru itu akan kemudian menyebabkan tidak kompatibel antara satu komunikasi dengan komunikasi yang lain. Sehingga perlu disepakati adanya protokol atau aturan-aturan dan standar yang perlu disepakati oleh semua pengguna teknologi, terutama di teknologi komunikasi. Kemudian kita di pekan ketiga akan bicara tentang data dan sinyal. Dan di pekan keempat kita ada media transmisi. Kemudian pekan 5 dan pekan 6, di pekan 5 kita ada transmisi sinyal digital. Jadi sinyal itu ada sinyal digital, kemudian ada sinyal analog. Dan di pekan ke-7 kita akan bicarakan tentang multiplexing ya. Multiplexing adalah jadi nanti kita akan bahas lebih detail di pertemuan-pertemuan kita selanjutnya. Jadi kalau boleh dilihat bahwa multiplexing itu kurang lebihnya adalah penggabungan antara sinyal digital dengan sinyal analog, sehingga nanti bisa menghantarkan komunikasi data. Kemudian di referensinya ya, saya ada referensi buku. Dan ini saya katakan tidak wajib Anda beli, tetapi semua tugas-tugasnya dari sini. Ya, tugas-tugasnya semua dari sini. Judul bukunya Teknologi Komunikasi Data Modern. Kalau misalkan mau beli bukunya, itu hanya salah satu salah satu alamat penjual bukunya ya. Tetapi kalau misalkan ada di tempat lain yang lebih murah, silakan Anda beli. Atau misalkan kakak kelas Anda punya, silakan dibeli. Dan karena nanti akan saya buatkan tugas dari buku ini semua gitu. Misalkan kebanyakan tugasnya adalah merangkum ya, karena memang materi dari yang akan saya sampaikan kurang lebihnya agar lebih dimengerti, maka Anda harus mencoba untuk mensitasi atau mencoba untuk mempelajari sendiri dan kemudian membuat rangkuman dari buku ini. Ya, saya juga punya bukunya. Ini bukunya, Teknologi Komunikasi Data Modern. Saya juga tidak silahkan kalau misalkan ada yang mau pinjam, tapi mungkin butuh waktunya 3 hari. Misalkan kalau misalkan Anda mau di copy atau misalkan mau beli sendiri bukunya juga silahkan. Kemudian di referensi selanjutnya
Referensi bukunya adalah buku asing ya. Ini dari terbitannya dari Pearson. Judul bukunya adalah Komunikasi Data dan Komputer. Tapi kalau yang ini Anda sebetulnya di e-learning sudah saya kopikan buku digitalnya ya. Dan mohon untuk tidak disebar luaskan. Jadi hanya untuk konsumsi Anda sendiri. Karena sejatinya buku itu harusnya beli ya dengan harga yang lumayan mahal sebetulnya. Tapi Anda silakan bisa dibaca untuk konsumsi sendiri dan saya yakin Anda tidak menyebarkan buku itu ke yang lain ya. Jadi hanya konsumsi Anda sendiri, itu komitmen kita bersama saja. Ya. Nah, ini bukunya seperti ini. Terlihat ya? Terlihat, Pak. Ya. Terlihat, Pak. Terlihat. Data, komunikasi, dan komputer. Kalau ini hanya sebagai referensi saja karena memang bahasanya sangat berat gitu. Sementara di jurusan sistem informasi targetingnya tidak sampai ke sisi teknisnya saja ya, tapi hanya sih di sistem informasinya saja. Oke. Iya. Mengenai buku ini jadi mulai pekan depan kita akan melakukan pembahasan bab pertama ya. Bab kedua ya sebetulnya ya. Bab kedua tentang protokol dan standar, dan Anda harus merangkum dari buku ini. Jadi silakan disediakan bukunya, atau kalau misalkan Anda mau pinjam buku ini berarti besok bisa Anda pinjam, silakan. Atau saya kurang tahu di perpus ada atau tidak gitu. Di sini yang paling jauh dari kampus ya, kalau dihitung dari kampus, jaraknya rumahnya di mana? Saya Kosambi, Pak. Kemungkinan saya, Pak. Saya Subang, Pak. Oh, di Subang. Iya, Pak. Di Kosambi. Saya lagi pulang di rumah. Kemudian yang di daerah utara ada nggak? Yang di daerah Rengas Dengklok ada tidak? Ada, Pak. Ah, siapa? Dede Khairunisa. Orangnya ada nggak? Dia kelas pagi. Oh, kelas pagi. Kebetulan saya rumahnya di Dengklok. Jadi kalau misalkan ada yang mau pinjam bukunya untuk di copy, misalkan Anda harus datang ke Dengklok. Dan besok saya ada di rumah gitu. Kalau yang mau pinjam bukunya untuk di copy, dan itu pun kan tidak lama ya, dipinjam terus di copy baru kemudian dikembalikan lagi. Dengan protokol kesehatan tentunya ya. Jadi Anda pakai masker, datang ke tempat saya. Di tempat saya sediakan cuci tangan, silakan cuci tangan. Nanti saya berikan bukunya. Ada pertanyaan? Pak, kenapa harus ada buku, Pak? Ya itu artinya buku itu adalah sebagai referensi, sebagai sumber rujukan kita. Dan pertanyaan, Pak, kenapa misalkan tidak yang gratis saja? Biasanya kalau misalkan sesuatu itu diperoleh dengan sebuah perjuangan, entah itu Anda mengeluarkan biaya atau mengeluarkan tenaga, hasilnya akan lebih optimal, akan lebih berbeda. Seperti itu. Atau misalkan Anda mau beli online juga silahkan. Harganya lumayan ya, 91.000 kalau tidak salah. Jadi kalau misalkan lumayan buat saya ya, kalau buat Anda sepertinya sih tidak. 91.000, ongkos kirimnya mungkin sekitar 10.000 ya, mungkin 100 ribuan lah. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Cukup, Pak.
Oh, Ya. Oh. Bisa dipahami ya? bisa. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Siap. Artinya Artinya silakan ada yang mau beli bukunya atau misalkan Anda yang mau pinjam eh, konfirmasi ke saya. Oke, Baik, Pak. baik. Yuk kita langsung masuk. Bentar. Yuk kita langsung masuk ke pengenalan komunikasi data ya. Kita kembali lagi ke Menti. Silakan diakses www.menti.com. Sebentar, saya siapkan dulu. Iya, silakan dijawab pertanyaan saya di menti.com. Menurut Anda apa itu komunikasi? Saya tunggu jawabannya ya. Silakan.
Pak, maaf untuk saya nggak bisa masukin ini, Pak. Ya, jadi ini hasilnya. Jadi sebutkan contoh komunikasi yang pernah Anda lakukan. Ada yang menjawab tatap muka. Tatap muka itu komunikasi bukan? Bukan, Pak, kan nggak Iya ngomong. betul. Kan hanya tatap saja ya, Bukan, tatap Pak. muka gitu ya. Ada tatap muka, kemudian menanyakan tugas ke teman, bentuk komunikasi bukan? Iya, Pak. Iya. Iya, Pak. Iya. Kemudian yang unik-unik
Video call, bentuk komunikasi bukan? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Kemudian wawancara, komunikasi? Komunikasi. Iya, Pak. Komunikasi. Dari yang dipresentasikan ini, ada tidak kira-kira mana yang komunikasinya satu arah? Yang mana? Percakapan tatap muka, Pak. Itu maksudnya percakapan tatap muka ya? Itu satu Iya. arah? Kalau tatap muka Satu arah. Video call. Kapan antar individu? Ada possibility atau ada kemungkinan kalau tatap muka kan pasti berdua ya. Iya. Ya, kalau berdua yang dimaksud satu arah adalah komunikasi yang dilakukan hanya satu sisi saja, satu arah, tidak bersamaan ya. Apa dong? Atau mungkin yang tidak ada di sini, silakan Anda sebutkan komunikasi satu arah. Kalau berbicara dengan orang tua satu arah tidak? Dua arah, Pak. Dua arah ya. Ada bentuk komunikasi tapi satu arah. Coba sebutkan. Di saat seminar mungkin, Pak. Di seminar kalau kemudian ada tanya jawab biasanya jadi dua arah ya. Iya. Oke. Record Intinya di gini. YouTube, Pak. Atau bagaimana? Iya, itu salah satunya ya. Tapi sekarang sudah dijembatani dengan adanya komen ya. Iya. Kalau YouTube-nya sendiri sih komunikasi satu arah ya. Tapi kalau misalnya Iya, ada Pak. spesifik saya sebutkan, itu. betul. Saya sebutkan radio berapa arah? Satu. Radio bentuk komunikasi bukan? Ya, Pak. Komunikasi, Pak. Artinya komunikasi itu adalah adanya informasi yang tersampaikan, betul? Betul. Ya, Betul. salah satunya adalah radio. Anda pernah nggak komplain sama radio gitu misalkan? Jadi biar dua arah gitu. Jadi radio ada sedang menyiarkan sesuatu, terus Anda ngomong ke radionya gitu. Itu tidak benar gitu. Kira-kira direspon atau dianggap gila sama sebelahnya? Lihat dulu. Ya. Kemudian ada lagi apa? Televisi, betul tidak? Iya. Betul. Ya, kalau di televisi bentuknya satu arah. YouTube pun juga sebetulnya mungkin ada beberapa yang mengkategorikan satu arah. Yang menyebabkan jadi dua arah adalah komen. Contoh misalkan kalau misalkan di televisi yang menyebabkan jadi seperti dua arah apa? Ketika komunikasinya dilakukan secara live kan ya. Dari televisi kemudian Anda melakukan interaktif panggilan telepon ya. Misalnya kuis atau misalkan dan lain-lain. Anda pernah sesekali nyoba telepon ke radio, pernah tidak Anda ke radio? Anda masih mendengarkan radio tidak ya di umur Anda? Atau saya yang sudah terlihat tua jadinya? Dulu, Pak, dulu. Dulu Sekarang kalau udah Iya. Ya, belum. Sebentar, Anda SD paling berarti kan kisaran 9 tahun yang lalu ya, benar nggak? Iya. Itu artinya tahun berapa? Tahun 2011 ya? 2000. Iya, 2010, Pak. 2010. Yang Anda dengarkan di Karawang radio apa? DSK, Pak, DSK. Iya benar Pak. Oh iya. DSK ya, DSK sudah ada ya 2011 ya. Itu ada. Terus itu sebentar. Anak SD suka DSK, suka dengerin Abah Anom atau suka dengerin dangdutnya jadinya? Terpaksa dangdut, Pak. Gak ada yang suka dengerin Biradio mungkin atau Biradio Aksi Ras. Biradio juga ya. Soalnya lagunya Prambors. lagu baru. Kalau sekarang ada bentuk komunikasi satu arah yang lain selain Facebook yang sedang booming, apa kira-kira? Podcast, Pak. Podcast ya. Ada yang pernah dengerin podcast?
Sekali, Pak. Di Spotify. Pernah. Sering. Sering ya. Yang Anda sukai dari podcast apa? Nggak tahu. Cara penyampaiannya. Caranya ya. Atau mungkin gini, simpelnya. Ada bentuk-bentuk komunikasi atau informasi yang disampaikan yang Anda pengennya seperti radio, Anda bisa mendengarkan sambil melakukan sesuatu. Kalau misalnya di YouTube kan berarti secara visual kan ya komunikasinya. Jadi Anda kan harus melihat YouTube kan. Nah, sementara kalau podcast Anda bisa misalkan nyambi gitu kan ya. Tapi Anda tetap bisa dapat informasi. Podcastnya apa? Channelnya yang Anda suka? Podcast Om Deddy. Podcast Om Deddy ya. Terus siapa lagi? Tapi hati-hati ya milih podcast ya. Apa? Ya. Hati-hati milih podcast karena di sana Anda harus selektif karena banyak juga podcast yang memang karena di podcast tidak ada regulasi ya, tidak ada regulasi seperti di televisi. Di televisi ada Komisi Penyiaran Indonesianya sehingga terseleksi. Tapi kalau di podcast bahasa kaki empat atau bahasa yang tidak pantas itu bisa diucapkan gitu. Nah itu kan adanya preferensi ya, artinya pilihan Anda mau berkomunikasi seperti apa dan ketika inputnya positif negatifnya adalah Anda yang harus memilah mau medianya apapun. Oh berarti Anda termasuk yang kekinian ya, ada yang mendengarkan podcast juga ya. Jadi di podcast itu juga ada beberapa yang positif ya, selain mungkin podcast Om Deddy mungkin juga ada beberapa bahasa yang sepertinya tidak layak dicontoh juga ada. Tapi kalau misalkan Anda mau milih, misalkan podcast seperti latihan bahasa Inggris, kemudian podcast teknologi, ada juga, atau mungkin Anda yang suka biasanya apa? Yang sifatnya entertain gitu ya? Iya, Pak. Kayak podcast galau gitu, Pak. Ya, banyak podcast hantu. Podcast galau itu ada Rintik Sendu ya kalau nggak salah ya. Nggak bisa. Iya, Pak, aku suka dengerin Rintik Seduh. Ya ini memang kalangan milenial juga sekarang sudah mulai beralih ke podcast ya. Kalau dulu podcast ada banyak, ada Anchor, ada SoundCloud. Sekarang sudah didominasi oleh Spotify ya kalau tidak salah. Anda berarti rata-rata platformnya menggunakan Spotify kan ya? Iya, pasti ya. Spotify. Voice, Pak. Nggak ada iklannya. Nggak ada iklannya. Iya betul. Spotify juga nggak ada iklannya kan? Atau sekarang dituntut podcaster itu harus ngiklan ya sekarang ya? Tapi random sih, Pak. Jadi nggak sih, Pak. Oh iya. Ya jadi itu banyak sekali bentuk komunikasi ya. Bentuk komunikasi bisa dikatakan ada bentuk yang single, ada yang duplex atau dua arah, ada juga multiplex atau yang sifatnya bisa berbarengan ya. Contoh misalkan jenis komunikasi satu arah broadcast ya. Broadcast itu salah satu bentuk komunikasi yang searah. Ada radio, ada televisi, ada sekarang mungkin ada podcast dan lain-lain. Kemudian ada komunikasi duplex yang mana komunikasinya itu bisa berlangsung dua arah tetapi harus bergantian. Contohnya apa misalnya? Ada yang tahu? Komunikasinya harus gantian tapi dua arah. telepon, Pak. Kayak sesi tanya jawab, Bukan. Anda pernah dengar alat namanya Handi Talkie belum? Oh iya, Pak. Tahu, Pak. Ya radio komunikasi pernah Anda lihat orang di radio komunikasi berantem gitu secara langsung? Pasti tidak pernah ya. Iya, karena dia akan komunikasinya akan bergantian ya maksudnya. Jadi satu bicara, satu pasti diam seperti itu. Kalau Anda telepon bisa nggak misalkan Anda
telepon sama pasangan Anda terus masing-masing sedang egonya sedang tinggi-tingginya terus yang satu ngomong yang satu juga ngomong. Pernah seperti itu Anda? Aduh, Bapak. Sering ngobrol gitu jadi parebut Itu gitu. Atau misalkan sok-sokan yang gantian biasanya yang seperti ini ya kalimatnya ya. Kamu dong yang tutup. Enggak, kamu aja. Kamu aja yang tutup. Yuk kita tutup bareng-bareng ya gitu. Kok belum ditutup gitu. Itu mungkin ya zaman saya dulu ya mungkin seperti itu ya. Jadi sekarang Anda masih menggunakan telepon? masih, Pak. Suka telepon? Ya, kita lanjut ke berikutnya. Wah, ini yang jawab baru 5 nih. Oke. Jadi mana yang paling Anda sukai? Ini ada telepon, ada WhatsApp. Padahal ada pilihan yang lain ya, ada email, ada apa tadi? Telepon, WhatsApp, ada email. Yang dipilih SMS gitu. Kira-kira kenapa ada yang mau mengemukakan pendapatnya kira-kira kenapa WhatsApp lebih disukai dibandingkan bentuk komunikasi yang lain? Karena WhatsApp itu, Pak, kan kita pakai jaringan data. Yaitu bisa nelpon sekaligus bisa pesan. Kalau misalnya telepon sama SMS kan otomatis udah mau pakai pulsa, biayanya pun beda. Jadi kita kayak rugi 2 kali gitu. Oke. Sekarang kita bergeser lagi ya. Ini kan masalahnya berarti kebutuhan ya. Pernah tidak Anda menemukan lowongan pekerjaan tapi yang dikirimkan lewat WhatsApp? Kira-kira kalau lowongan pekerjaan dikirimnya lewat WhatsApp atau pakai komunikasi yang lain? Ada juga yang lewat WhatsApp, Pak. Ada juga ya sekarang ya berarti. Iya. lewat WhatsApp. Iya. Iya, ada juga yang pakai WhatsApp. Jadi tulis nomor teleponnya. Oh iya. Tapi bentuk komunikasi yang masih lazim sebetulnya pakai apa? Telepon. Email biasanya yang lebih lazim ya. Maksudnya Anda mengirimkan email atau sekarang lebih canggih lagi, bukan canggih ya sebetulnya karena ada pilihan lain ya bentuk komunikasi. Kalau misalkan nyari kerja, Anda pernah nggak ada yang pakai Google Form misalnya? Pakai, Pak. Ya pakai Google Form, Anda mengisi nama dan lain sebagainya, kemudian Anda mengupload file-file yang Anda yang diperlukan, contoh misalnya kayak KK atau kemudian kartu kuning, ada apa sih kalau dibutuhkan untuk bekerja? Ijazah dan lain sebagainya, betul ya? Iya, Pak. Ya. Tapi nih saya ingin bertanya juga mungkin dari sekian banyak ada yang menjawab kenapa lebih suka telepon dibanding WhatsApp? Ada yang mau jawab? Yang jawab telepon tadi? Mungkin salah satunya. Kenapa lebih suka pakai telepon dibanding WhatsApp? Kalau WhatsApp kan harus ada ini sih masing-masing sih juga sih Pak. Kalau WhatsApp kan harus ada sinyal sih. Kadang error gitu ya. Kalau telepon kan kalau WhatsApp kan lama gitu. Ya udah telepon aja gitu. Kadang dia datanya lagi nggak aktif gitu. Memudahkan sih. Iya, berarti ada yang lebih disukai dengan telepon, ada yang disukai dengan WhatsApp. Mungkin bagi yang punya jaringan yang lebih stabil dan lain sebagainya, WhatsApp lebih disukai. Tapi misalkan lain halnya dengan misalkan yang jaringan teleponnya lebih bagus ketimbang jaringan datanya, maka lebih menyukai telepon. Oke. Jadi menarik sekali ya yang namanya komunikasi ya, teknologi komunikasi. Apalagi saat ini teknologi komunikasi sudah memasuki semakin hari semakin berkembang. Dari mulai Anda pernah tidak merasakan
Anda berarti hidup di 2010 itu di SD sudah pegang HP belum? Belum, Pak. Belum. Oh, mulai pegang HP Anda di tahun berapa kira-kira? SMP. 2015. 2015 Anda SMP kelas SMA itu. SMP kelas 3. SMP kelas 3. Oh iya. Iya, dua Pak. Sudah pakai smartphone di 2015, mulai pakai smartphone. Belum Iya, dong. Pak. Mulai Sudah. Sudah ya? Iya. BlackBerry, Pak. Boleh BlackBerry ya, 2015 ya. Itu. Ada yang pernah mengalami menggunakan Asia, terus menggunakan Friend, pernah ada ya? Mengalami itu tidak? Pernah, Pak. Asia Hidayah. Ya, ada. Aku Nokia. Oh, sudah Nokia. Nggak ada yang pakai Asia. Pernah sempet Pak Asia yang Bukti Pancai. Oh iya. Oke. Sebentar. Tadi saya sebut salah duanya ya. Salah duanya ada Asia, ada kemudian Friend, mungkin pernah dengar belum? Friend. Kartu Friend. Belum Smart Friend ya, tapi masih Friend zaman dulu. Ada Asia, terus ada Friend. Kemudian ada kartu Smart juga dulu, namanya Smart. Nah, terakhir digabung menjadi Smart Friend. Pernah dengar itu? Pernah. Anda tahu perbedaannya antara Asia Smart Friend melawan misalkan Telkomsel Indosat tidak? Telkomsel Indosat dibanding dengan Smart Friend atau Asia. Perbedaannya apa? Beda Pak. Tahu? Kalau Asia sama Friend itu CDMA. Kalau yang ini GSM. Ya betul, Asep. Yang lain tahu soal itu? Ya. Nggak tahu Pak. Nggak tahu ya. Ya memang. Nggak tahu. Asia, kemudian Smart, kemudian Friend dulu pakai teknologinya namanya CDMA. Kemudian kalau apa namanya Telkomsel, Indosat dan lain sebagainya dia menggunakan teknologi namanya GSM. Itu masih perkembangan di zaman di 2G ya dulu ya. Awalnya di GSM. Kenapa kemudian CDMA mulai booming? Karena memang sebetulnya menawarkan komunikasi yang lebih menjanjikan sebetulnya. Sampai ditemukannya teknologi namanya 4G ya. Di teknologi 4G itu kemudian juga Smart Friend juga akhirnya kan ada yang 4G-nya ya sekarang ya kalau tidak salah. Jadi beralih dari CDMA ke 4G-nya. Dan yang sekarang yang terbaru sudah sampai ke 5G atau LTE atau Long Term Evolution. Dan platform CDMA artinya akhirnya juga tergeserkan. Nah, dulu komunikasi internetnya ada istilahnya ada EDGE, terus ada HSCSD, ada juga GPRS. Pernah dengar istilah GPRS belum? Pernah Pak. Dulu ya. Dulu itu kalau misalnya pakai GPRS itu kenceng, paling kenceng GPRS pada masanya ya, Nah, kalau sekarang Anda dapat sinyalnya GPRS berarti yang paling lambat, Pak. Paling lambat, paling jelek. Ya, itu bentuk komunikasi. Nah,
Pertanyaan berikutnya lagi adalah jenis komunikasi lain yang mungkin Anda belum ketahui. Misalkan Anda tahu EDC? Ada yang pernah tahu EDC? EDC itu Anda pernah EDC Tahu, Pak. ya? Siapa ini yang bilang? Asep ya? Iya, Pak. Asep, EDC yang seperti apa? Yang buat ini Pak pembayaran. Oke, buat Kayak pembayaran. debit gitu. Betul. Itu komunikasinya menggunakan apa? Ada yang tahu yang lain? Komunikasinya menggunakan apa? Sinyal juga, Pak. Sinyal, betul. Iya, Sebagai pakai informasi, EDC itu menggunakan sinyal GSM. Ya. Jadi bentuk komunikasinya mengikuti teknologi komunikasi seluler. Ya. Dan banyak hal yang lain yang mungkin kemudian bisa diambil terutama ketika berkembangnya teknologi seluler. Contoh yang lain mungkin yang tidak begitu Anda ketahui, misalkan Anda tahu aplikasi untuk melacak posisi kendaraan, namanya apa? Alatnya namanya apa? Alat untuk mengetahui posisi kendaraan dan melakukan apa namanya? Melakukan proses recording. Nama alatnya apa? Ada yang mau jawab? Sambil googling boleh. Halo? GPS bukan Pak namanya? Ya betul, ada namanya GPS. GPS yang dimaksud ini bukan sekedar GPS yang ada di handphone Anda yang misalkan Anda pakai untuk misalkan Google Map dan lain sebagainya. Tapi GPS itu ada dua sebetulnya, ada GPS tracking, ada juga yang satu saya lupa lagi namanya. Kalau untuk GPS tracking biasanya alat ini dipasangkan di mobil dan bisa memonitor kondisi kendaraan ada di mana, kemudian dan juga bisa melakukan kendali jarak jauh. Dan itu komunikasinya adalah menggunakan komunikasi seluler juga. Jadi di alatnya itu ditanam semacam ada SIM card-nya ya. SIM card tersebut ditaruh dan diletakkan di posisi yang sesuai yang mendapatkan catu daya sehingga ketika misalkan mobil dibawa oleh orang yang tidak semestinya bisa dilakukan proses tracking. Itu komunikasi menggunakan itu, menggunakan komunikasi seluler. Atau Anda punya yang lain punya informasi yang bisa dibagi ke teman-teman yang ada di sini selain alat-alat tadi ada tidak yang perlu diketahui oleh teman-teman yang lain? Oke, baik kalau tidak ada, saya rasa pertemuan pada malam hari ini saya bisa cukupkan. Atau mungkin ada yang merasa masih kurang? Atau ingin bertanya silakan. Cukup, Pak. Baik, kalau saya cukup, saya mohon keikhlasannya bagi Anda, harusnya Anda selesai jam berapa? 21.25, Pak. 21:25 ya? Iya. Iya, Pak. Ini Anda ikhlas semuanya ya, kalau misalkan saya close ya? Iya, Pak. Ikhlas, Pak. Iya, Pak. Ikhlas, Pak. Ikhlas. 25 menitnya tolong jangan ditagihkan di akhirat ya.
Enggak, Pak. Baik, kita sama-sama ikhlas dan nanti untuk pekan depan saya sudah siapkan tugasnya dalam rangkum bab 1 maaf ya, bab 2 ya. Nanti saya sebutkan tugasnya dan dikumpulkan paling lambat pekan depan. Ada pertanyaan lagi? Diketik atau tulis tangan? Nanti diketik di formatnya pakai PDF saja ya. Atau diketik ya udah ya. Bagaimana? Ya nanti dikumpulkannya di apa namanya? Di e-learning ya. Nanti Anda kumpulkan di sana, saya buat tugasnya di sana paling lambat di pekan depan. Dengan formatnya Anda bisa pakai PDF ya, biar seragam semuanya pakai PDF. Bisa kan ya menggunakan PDF bisa? Bisa, Pak. Save dari Word ke PDF. Bisa, Pak. Ya, Bisa, saya Pak. sangat yakin dengan kemampuan Microsoft Office Anda semua. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup perkuliahan kita pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih.